Hai semuanya, selamat datang di channel Bincang Buku bersama aku Selva. Dan di video kali ini, seperti yang udah tertulis juga di bawah, aku akan menceritakan pada kalian tentang pendapat aku dari buku-buku yang udah aku baca di bulan Januari, bulan lalu. Dan totalnya semua ada 12 buku, 6 buku fisik dan 6 buku digital. Jadi ini kebanyakan juga genrenya romance. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam reviewnya. Jadi buku pertama yang udah selesai aku baca di awal tahun adalah buku ini, Where the Crowded Sing. Jadi ini adalah novel debutnya dari Delia Owen. Novel ini tuh sampai masuk ke dalam all time favorite-nya aku karena emang novel ini tuh sebagus itu. Keseluruhan dari cerita ini tuh sebenarnya tentang perjuangan hidup seorang gadis bernama Kaya yang dia ditinggal oleh seluruh keluarganya dan hidup sebatang kara sejak usianya masih 6 tahun. Jadi kan si Kaya ini ditinggal sejak kecil kan sama orang tua dan kakak-kakaknya. Jadi dia yang nggak bisa baca tulis, terus akhirnya beberapa penduduk desa yang peduli itu akhirnya membantu Kaya, mulai dari seorang pria tua bernama Jamping yang udah kayak nganggep Kaya sebagai anaknya sendiri, dan itu hubungan antara Kaya dan Jamping ini benar-benar kayak menghangatkan hati kalau membacanya. Terus juga ada hubungan antara Kaya dan seorang pemuda desa bernama Tate. Jadi ada juga unsur romansnya sedikit di dalam novel ini dan itu aku juga suka. Jadi di dalam novel ini juga ada kayak dua alur gitu. Alur yang pertama itu menceritakan tentang bagaimana Kaya ketika masih kecil, dan alur kedua itu ketika Kaya sudah dewasa dan terjadi kasus pembunuhan di desanya dan Kaya ini menjadi terdakwa atas pembunuhan tersebut. Jadi novel pertama yang aku baca di bulan Januari ini juga menjadi novel favorit aku. Kayaknya all time favorite gitu. Jadi kayak benar-benar novel terbaik yang pernah aku baca seumur hidup. Jadi kayaknya ini langsung merajai, langsung loncat ke nomor 1. Jadi kalian wajib baca kalau kalian suka cerita-cerita yang heartwarming dan ada sedikit unsur-unsur misterinya juga di dalamnya. Kalian mungkin akan suka sama novel yang satu ini. Dan tentunya untuk review novel ini juga aku kasih 5 dari 5 bintang full. Nggak ada pengurangan sama sekali karena ceritanya benar-benar aku suka. Buku kedua yang udah selesai aku baca di bulan Januari adalah ini, buku puisi berjudul Celana yang ditulis oleh Djoko Pinurbo. Jadi karena namanya kan buku puisi gitu, jadi aku berekspektasi pada buku ini dengan tutur kata puitis dan indah gitu. Ternyata itu nggak aku dapatkan sama sekali. Aku juga sebenarnya jarang sih baca buku puisi. Ini buku puisi kedua yang aku baca. Daripada puisi sih, pas aku baca ini aku malah kayak baca cerita pendek dengan cerita-cerita yang lumayan vulgar. Dan aku benar-benar gak suka sama buku yang satu ini. Jadi aku cuma bisa ngasih 1 dari 5 bintang aja. Kita lanjut ke novel ketiga yang udah aku selesaikan juga. Jadi ini dia, Harry Potter dan Batu Bertuah. Jadi ini seri pertama dari Harry Potter. Dan aku baca ini itu juga dalam rangka ikut reading challenge-nya Pop Sugar. Dan iya, ceritanya emang gak mengecewakan seperti kata orang-orang gitu kan. Aku bisa ngikutin ceritanya dari awal sampai akhir, walaupun aku udah berapa kali gitu nonton film pertamanya. Tapi itu nggak membuat aku merasa bosan sama sekali. Jadi kayaknya aku nggak akan cerita tentang apa isi novel ini karena kebanyakan dari seluruh orang di dunia udah pada baca juga gitu. Yang hobi baca biasanya juga udah pernah baca novel ini. Jadi aku kasih novel ini 4,25 dari 5 bintang. Buku keempat yang aku baca di bulan Januari adalah If I Never Met You dari Mary McFarlane. Jadi ini adalah novel romance. Jadi ceritanya itu tentang seorang wanita berusia 36 tahun bernama Laurie. Di Laurie ini sudah menjalin hubungan jangka panjang dengan kekasihnya yang udah menemaninya dari mereka berumur 18 tahun. Jadi mereka juga kayak setengah hidupnya Laurie itu dijalani bersama si pacarnya ini yang bernama Dan. Dan kan pacarannya udah 18 tahun. Jadi Laurie ini kayak pengen mengajak Dan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Tapi di situ Dan malah kayak akhirnya mutusin Laurie, mengatakan kalau dia udah nggak bisa ngelanjutin hubungan mereka. Dan di situ Laurie merasa hancur. Nggak cukup sampai di situ aja. Setelah Dan mutusin Laurie, 2 bulan kemudian itu Laurie dapat kabar kalau ternyata Dan ini sudah menjalin hubungan sama wanita lain, dan wanita lain ini udah
hamil gitu. Jadi Lauri tersinggung dong. Dia selama pacaran sama Dan, kayak Dan ini selalu kayak mengantisipasi supaya Lauri ini nggak hamil. Tiba-tiba 2 bulan setelah putus dia malah ngehamili perempuan lain. Jadi karena sakit hati dan kebetulan dia kayak punya sebuah encounter yang agak unik gitu sama rekan satu kerjanya. Jadi Lauri ini untuk untuk membuat si Dan merasa menyesal. Jadi dia kayak punya misi gitu untuk pura-pura pacaran sama salah satu orang di kantornya yang juga dikenal gitu sebagai seorang playboy. Dan Lauri ingin supaya Dan itu menyesal karena udah ninggalin dia. Ceritanya walaupun kayak full romance, tapi itu juga diselingi sama hubungan antara kekeluargaan dan persahabatan gitu. Jadi nggak full romance. Kalian juga nggak bakal enek gitu. Aku juga nggak suka sih baca romance yang terlalu cheesy gitu. Jadi selain romance itu juga kayak hubungan antara Lauri dan orang tuanya, terus hubungan si pacar pura-puranya Lauri yang bernama, aku lupa nama pacar pura-puranya Lauri. Aku lihat di Kindle-nya dulu karena aku lupa siapa nama pacarnya. Padahal aku suka ceritanya, tapi karena aku terlalu banyak baca buku romance, jadi aku udah kayak lupa. Oh ya, jadi ini dia nama pacar pura-puranya Lauri itu Jamie. Jadi juga ada hubungan antara Jamie dan keluarganya, terus persahabatan Lauri dengan teman-temannya itu juga menarik untuk diikuti. Jadi kalau kalian pengen baca romance yang gak cheesy dan ceritanya berbobot, kalian wajib baca buku ini. Aku kasih 4 dari 5 bintang untuk buku yang satu ini. Novel kelima yang aku baca di bulan lalu adalah ini, The Star and I karya Ilham Nathan. Jadi aku kasih novel ini 2 dari 5 bintang. Untuk reviewnya sendiri itu aku udah pernah bikin video tersendiri dan kalian bisa cek videonya di link yang aku letakin di bawah. Buku selanjutnya dan buku ke-6 yang aku baca adalah Romancing Mr. Bridgerton karya Julia Quinn. Jadi ini adalah buku keempat dari seri Bridgerton ya. Yang buku pertamanya itu udah difilmkan dan tayang di Netflix. Sebelumnya itu aku dari beberapa seri Bridgerton aku baca, itu serinya cerita si Colin ini aku kasih rating tertinggi itu 5. Yang lainnya itu sekitar 4 atau 3 bintang itu aja aku kasih. Dan ketika baca sekarang malah turun rating, aku kasih jadi 3 dari 5 bintang aja. Ceritanya ini mengenai Colin gitu. Jadi hubungan antara Colin dan sahabat adik perempuannya yang bernama Penelope. Penelope ini udah kayak seorang gadis yang nggak cantik gitu dan tubuhnya lumayan subur. Dan Colin adalah sosok pria yang diidam-idamkan semua wanita karena udah wajahnya rupawan dan juga kaya gitu. Terus ya keluarganya itu kan kayak abang iparnya adalah seorang duke dan kakaknya seorang viscount. Jadi ya banyak yang ngincer Colin untuk dijadikan suami gitu. Jadi ini kayak ya cuma cerita antara si Colin dan Penelope. Jadi nggak ada hal unik gitu dalam ceritanya. Makanya aku cuma ngasih 3 dari 5 bintang karena sekarang aku udah nemuin banyak historical romance yang ceritanya lebih lebih unik dari yang satu ini. Jadi ya standar aja, nggak jelek tapi juga nggak bagus. Jadi buku ke-7 yang juga udah aku baca adalah Kumpulan Cerpen Himne Bunga-Bunga di Ladang karya Clara Ng. Jadi dalam ini ada berapa cerita ya, aku lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ada. Jadi dalam buku ini ada 12 cerita pendek. Dan yang cerita favorit aku itu adalah cerita ini juga yang jadikan judul bukunya, Himne Bunga-Bunga di Ladang. Dan aku benar-benar nggak nyangka kalau aku bakal suka sama kumpulan cerpen ini karena aku lebih senang baca cerita yang cukup kompleks gitu. Dan tema-tema yang diangkat oleh penulis benar-benar bikin aku kayak speechless gitu, kayak bisa ya ceritanya kayak gitu. Benar-benar kayak aku butuh versi novelnya. Jadi ini bagus, dan kalau kalian lagi pengen baca cerita pendek yang berbobot, kalian bisa coba baca buku ini. Dan aku kasih buku ini 4 dari 5 bintang. Buku selanjutnya yang aku baca, Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Sejujurnya aku sempet kayak nggak pengen lanjutin baca buku ini. Ini aku udah beli dari tahun lalu, tapi karena pengen ikutan
Pop Sugar Reading Challenge. Jadi akhirnya aku memaksakan diri untuk membaca buku ini. Jadi ya aku mengubah pendapat aku yang awalnya aku kayak bener-bener nggak bisa menikmati buku ini. Jadi dari pertengahan sampai ke akhir itu ceritanya udah langsung berubah ke arah yang menarik. Jadi nggak semembingungkan di awalnya pas aku baru baca. Jadi ini ceritanya itu tentang seorang wanita peranakan Indonesia Belanda yang bernama Dewi Ayu. Dan Dewi Ayu ini punya 4 anak. 3 anaknya yang pertama itu cantik dan anak keempat ini buruk rupa gitu. Jadi ya ceritanya itu berputar di antara mereka berempat. Dan kalau misalnya kalian baru baca dan bingung gitu sama awal ceritanya, kok banyak banget sih tokoh-tokohnya gitu, nggak fokus ke satu cerita tokoh aja. Jadi kalian harus bersabar dan baca sampai akhir. Di akhir baru deh dijelasin dan kalian akan mengerti kenapa Eka Kurniawan menuliskan berbagai macam kayak kisah-kisah berbeda yang kadang bikin bingung juga. Dan ya, cerita ini bagus. Aku menikmati ketika baca buku ini. Aku kasih 3 dari 5 bintang. Menurut aku mungkin kalau misalnya yang suka cerita lumayan nyentrik bakal ngasih penilaian lebih, tapi karena aku kayak buku ini kurang sesuai aja sama selera aku. Tapi aku mengakui kalau buku ini bagus. Ya, kalau kalian suka baca historical fiction dengan unsur-unsur mistis dan unik gitu, kalian wajib baca buku ini. Buku ke-9 yang udah aku selesai baca adalah ini, Ship dari N.G. Hookman. Jadi ini udah aku pernah singgung juga di video bulan Januari ketika aku memasukkan buku ini ke dalam TBR. Jadi ceritanya ini romance yang temanya mengenai From Enemy to Lover. Jadi ceritanya ini tentang seorang wanita karir bernama Henley. Henley ini adalah seorang marketing manager dan dia mendapat tawaran promosi jabatan gitu. Tapi sayangnya nggak Henley sendiri yang ditawarin jabatan tersebut. Dan orang lain yang ditawarin jabatan itu adalah seorang pria bernama Graham. Graham ini adalah social media manager yang orangnya cukup misterius karena nggak pernah nongol di kantor. Jadi dia kayak kerjanya WFH gitu. Dan pendapat Henley mengenai Graham ini nggak terlalu bagus karena pertemuan awal mereka itu, jadi Henley ini kan kayak ngusulin nih, kamu bisa deh kayak promosiin kapal pesiar kita di sosial media. Tapi itu kan idenya Henley. Tapi ketika atasannya melihat eksekusi dari hasil ide Henley itu, atasannya ini menyangka kalau ide tersebut adalah idenya Graham, karena kan Graham yang upload idenya si Henley ini, karena Graham ini kan megang sosial media, sementara si Henley ini kan bagian pemasaran. Jadi ya kayak terjadi kesalahpahaman gitu. Dan akhirnya si Henley marah ke Graham dan menyangka Graham ini kayak mengklaim hasil kerja Henley sebagai hasil kerjanya dia. Jadi ternyata ketika ketemu di kapal pesiar, jadi mereka ini kayak disuruh bikin proposal menarik tentang perjalanan pesiar di Pulau Galapagos. Dan di situ Henley dan Graham kayak menghabiskan waktu bersama-sama. Dan di situ juga Henley baru tahu gimana kelakuan aslinya si Graham yang ternyata nggak seburuk yang dia sangka. Dan ini juga walaupun romance tapi banyak kayak hal yang bisa kita ambil dalamnya, kayak profesionalitas dalam kerja dan hubungan kekeluargaan dan persahabatan juga memainkan peran yang cukup erat di dalam novel ini. Aku juga kasih rating cukup tinggi untuk buku ini, itu 4 dari 5 bintang, karena secara keseluruhan itu aku suka sama ceritanya, nggak ngebosenin, dan konfliknya itu juga kayak aku baca ini kayak relate banget gitu sama kehidupan aku sebagai seorang pekerja kantoran. Dan ya kalau kalian pengen baca yang ya pokoknya yang nggak cheesy, kalian coba baca Ship ini, dan aku tunggu review kalian di bawah kalau kalian udah selesai baca. Jadi sebelumnya aku lupa bilang kalau misalnya aku baca yang versi digital itu aku semua bacanya di Kindle, dan buku 10 adalah buku ini, The Duchess Dale karya Tessa Dare. Jadi buku ini adalah buku historical romance yang bercerita tentang seorang gadis yang bekerja sebagai seorang penjahit bernama Emma. Emma ini datang ke kediaman seorang Duke dengan mengenakan gaun pengantin yang baru selesai dijahitnya. Tapi karena si Duke ini batal menikah, tapi gaunnya udah terlanjur selesai. Jadi Emma ini datang ke rumahnya Duke itu untuk nagih upah jahit dia sambil mengenakan gaun hasil jahitannya. Dan saat itu juga sang Duke yang bernama Ash juga sedang pengen nyuruh bawahannya itu untuk nyariin dia seorang
istri, karena kan dia seorang duk, jadi dia harus menghasilkan keturunan yang akan meneruskan gelarnya. Jadi akhirnya karena Ash merasa kayak yaudah suruh cewek yang datang itu aja yang juga udah pakai gaun pengantin untuk nikah sama dia, karena apa ya, berbagai pertimbangan akhirnya Emma menerima tawaran Duke. Jadi kalian gak usah khawatir, ini gak langsung otomatis, jadi kayak ada beberapa hal yang melatar belakangi Emma menerima tawaran pernikahan kontrak atau pernikahan dadakan ini. Ceritanya ini tentang kayak si cantik dan si buruk rupa. Jadi Duke ini awalnya itu dia cakep, tapi karena setelah ikut perang dan wajahnya itu hancur karena kena bom meriam gitu, jadi kayak sebelah wajahnya jadi buruk rupa, dan itu juga alasan kenapa si Ash ini gagal menikah gitu, karena dia udah wajahnya nggak serupawan yang dulu. Ash menyaratkan satu persyaratan penting, jadi mereka ini menikah tapi tidak ada perasaan yang terlibat gitu, jadi cuman pernikahannya ini benar-benar demi menghasilkan keturunan aja. Setelah Emma berhasil mendapatkan anak laki-laki, jadi Ash akan membiarkan Emma untuk menjalani hidupnya sendirian, jadi mereka nggak usah berkomunikasi lagi gitu. Tapi Emma karena orangnya juga romantis gitu, dia nggak mau hal tersebut terjadi, dan dia berusaha untuk mendekati si Ash dengan berbagai cara. Jadi novel ini benar-benar lucu dan ceritanya juga menarik. Aku suka sama ceritanya satu ini dan aku kasih 4 dari 5 bintang. Kalau kalian misalnya baru baca, kayak baru nonton Bridgerton dan baru baca novel-novel historical romance, kalian pengen cari referensi yang berbeda dengan cerita yang lucu, kalian boleh baca novel yang satu ini karena memang ceritanya lucu dan dialog antara Emma dan Ash ini benar-benar sangat menghibur, jadi kalian wajib baca. Buku ke-11 yang aku selesai baca adalah ini, Progresnya Berapa Persen, karya Soraya Nasution. Jadi ini adalah novel yang diangkat dari Wattpad. Banyak yang membandingkan novel ini dengan Resignnya Almira Bastari, dan bermodalkan apa ya, review-review tersebut, aku akhirnya memutuskan untuk membeli ini, dan ternyata aku nggak suka sama sekali dengan ceritanya, karena aku benar-benar nggak menemukan satu hal yang istimewa dari novel ini. Malah aku kayak apa ya, kayak pemeran utama perempuannya itu namanya April. April ini kayak annoying banget gitu, kayak nggak ada sopan-sopannya ke atasannya yang juga pemeran utama laki-laki bernama Dewangga. Jadi April ini ketus dan jutek banget ke Dewangga. Jadi aku kayak baca April ini ketus dan Dewangga itu jadi kayak nggak punya harga diri atau nggak punya wibawa gitu, karena kok dikasarin bawahan dia malah yang santai aja gitu. Walaupun sebaik apapun atasan, itu kita kan tetap harus memperlihatkan rasa hormat kita gitu. Jadi ini benar-benar nggak relate banget sama kehidupan perkantoran. Jadi ya aku kayak benar-benar emosi dari awal sampai akhir gitu, nggak benar-benar gak bisa menikmati baca novel ini, dan aku kasih 1 dari 5 bintang. Kayaknya aku tersiksa lahir batin gitu bacanya. Ini kan novelnya cuma 350-an halaman, tapi kayak aku ngabisin waktu untuk baca novel ini kayak udah lama gitu, tapi kok ceritanya ya nggak banget. Jadi aku cuman ngasih 1 dari 5 bintang aja untuk buku ini. Buku terakhir yang aku baca di bulan Januari adalah ini, The Governess Game, karya Tessa Dare, dan ini adalah buku kedua dari seri Girl Meets Duke. Yang buku pertamanya itu yang tadi aku baca berjudul The Duchess Deal, dan ceritanya tentang seorang gadis bernama Alexandra yang bekerja sebagai tukang jam. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya Alexandra bekerja di rumah seorang pria bernama Chase sebagai seorang pengajar anak-anak asuhnya Chase. Jadi cerita di novel ini tuh benar-benar lucu, karena Chase ini punya 2 anak asuh yang benar-benar nakal dan kayak punya banyak ide untuk ngerjain para pengajar mereka. Bahkan pengajar sebelum si Alexandra ini langsung menyerah nggak sampai 24 jam setelah mencoba mengajari anak-anak asuhnya Chase. Jadi kayak Chase udah bener-bener kehilangan akal dan menawari Alexandra. Chase sendiri juga digambarkan sebagai sosok yang playboy dan suka tebar pesona. Jadi tapi walaupun begitu, Chase berjanji pada Alexandra kalau dia nggak akan gangguin Alexandra, nggak akan ngegodain Alexandra.
Dan jadi novel ini kayak apa ya, pergolakan batin di antara kedua para tokoh utamanya. Dan aku suka karena ceritanya benar-benar lucu. Selain dari Chase dan Alexandra sendiri, itu aku suka sama kedua anak asuhnya Chase ini karena kayak mereka tiap pagi itu ngadain upacara kematian atas boneka mereka yang setiap hari pasti akan meninggal dengan alasan-alasan kayak kena tipes atau dibunuh. Pertama kali Alexandra ketemu dengan anak asuhnya itu aja, mereka kayak lagi apa ya, mereka ngambil selai yang berwarna merah dan kayak dicecerin gitu di dalam kamar mereka, jadi kayak darah. Jadi Alexandra sempet shock, tapi lama-kelamaan dia udah kebiasa gitu sama kegiatan upacara kematian boneka para anak asuhnya. Dan kayak ini ceritanya selain lucu tapi juga greget gitu. Satu-satunya yang gak aku suka dari novel ini adalah karena Alexandra ini bucin banget ke si Chase. Jadi kayak Chase udah berbuat salah, Alexandra kayak cukup menjauh, tapi ketika Chase minta maaf itu langsung dimaafin gitu, kayak nggak ada apa ya, nggak ada perjuangan lebih keras bagi Chase untuk meraih hati Alexandra. Karena aku suka cerita yang lebih dramatis, jadi karena Alexandra ini terlalu cepat memaafkan si Chase, jadi ya segitu doang gitu. Tapi secara keseluruhan aku suka sama ceritanya. Aku kasih 4 dari 5 bintang untuk buku ini. Itu dia ke-12 buku yang udah aku selesai baca, dan dibilang puas nggak terlalu karena aku membaca beberapa buku yang kayak yang aku kasih 1 dan 2 bintang itu cukup menyiksa batin. Semoga sih di bulan Februari ini kualitas bacaan aku semakin meningkat dan aku nggak akan merasa tersiksa lagi ketika mencoba menghabiskan 1 buku, karena aku berniat untuk menghabiskan semua TBR aku yang belum aku baca sampai sekarang. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, tolong di like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.